Di sini saya sebagai kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Gina Valentina dan Firdan Mutakin, yang akan membahas tentang perkembangan kurikulum PAI di madrasah dan sekolah. Poin pertama yaitu ada pengertian dari pengembangan kurikulum PAI. Perkembangan kurikulum adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah penyusunan kurikulum atas dasar dari suatu hasil penilaian yang dapat dilakukan selama periode tertentu. Jadi, pengembangan kurikulum ini berarti sebuah perubahan dan peralihan dari satu kurikulum ke kurikulum lainnya, dan perubahan ini berlangsung dalam waktu yang panjang. Sedangkan perkembangan kurikulum PAI itu dapat diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan kurikulum PAI, proses yang mengaitkan satu komponen dengan komponen lain untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik. Adapun poin selanjutnya yaitu tentang adaptasi madrasah dan sekolah terhadap isi kurikulum merdeka mata pelajaran PAI. Yang pertama yaitu ada penekanan pada nilai-nilai karakter. Yang kedua, pembelajaran kontekstual, yaitu penyesuaian kurikulum dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran interaktif. Metode ini seperti diskusi kelompok, simulasi, dan proyek kolaboratif. Yang selanjutnya itu pemanfaatan teknologi. Ada pembelajaran inklusif dan perkembangan kreativitas. Perkembangan kreativitas ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran PAI dalam berbagai situasi kehidupan. Ada juga fokus dan intensitas. Madrasah memiliki fokus yang lebih kuat pada pengajaran Al-Quran dan aspek-aspek agama Islam. Program tahfidz Al-Quran dan pengajaran tajwid cenderung lebih intensif di madrasah daripada di sekolah. Ada juga kurikulum dan materi. Madrasah memiliki kurikulum yang lebih terpusat pada ajaran Islam, termasuk pengajaran Al-Quran dan tafsirnya. Dan terakhir ada guru dan sumber daya. Madrasah umumnya memiliki guru yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan dan keahlian khusus dalam pengajaran Al-Quran. Sedangkan di sekolah negeri sumber daya untuk pengajaran Al-Quran mungkin lebih terbatas dan guru-guru agamanya mungkin harus mengajar berbagai mata pelajaran agama sekaligus. Ada juga ketersediaan program tahfidz dan lingkungan dan budaya. Madrasah cenderung menciptakan lingkungan yang kental dengan atmosfer Islami yang mempromosikan pengajaran dan penghayatan Al-Quran secara lebih intensif. Di sekolah negeri sementara pengajaran Al-Quran dilakukan, lingkungan dan budaya sekolah mungkin memiliki keberagaman agama yang lebih besar sehingga pengalaman pengajaran Al-Quran bisa berbeda. Adapun problematika sistem penilaian PAI berbasis karakter. Yang pertama yaitu ada penilaian PAI lebih fokus pada penilaian kognitif yang terpacu pada raport siswa. Yang kedua, subjektivitas penilaian. Yang ketiga, kurangnya kriteria yang jelas dan tantangan dan pengukuran pengukuran aspek karakter seperti integritas, kerjasama, atau tanggung jawab. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Firdan Mutakin. Oke, yang selanjutnya di sini akan membahas mengenai problematika sistem
penilaian PAI berbasis karakter. Yang pertama tadi sudah dibahas oleh Gina, tapi di sini saya akan mengulas kembali mengenai beberapa problematika sistem penilaian PAI berbasis karakter. Yang pertama yaitu penilaian PAI lebih fokus pada penilaian kognitif yang terpacu pada rapor siswa, di mana dapat kita lihat bahwa penilaian PAI pada peserta didik lebih menekankan pada aspek kognitif peserta didik. Dilihat dari hasil belajar rapor, karena dalam penilaian PAI di rapor disamakan dengan mata pelajaran umum lainnya. Yang selanjutnya itu subjektivitas penilaian, di mana penilaian karakter seringkali bersifat subjektif karena melibatkan penilaian terhadap perilaku dan sikap siswa. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi antar penilai sehingga memunculkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penilaian. Yang selanjutnya ialah kurangnya kriteria yang jelas. Terkadang kurangnya kriteria yang jelas untuk menilai karakter dapat menjadi masalah tanpa panduan yang jelas. Penilaian mungkin mengandalkan preferensi pribadi mereka sehingga dapat menyebabkan penilaian yang tidak konsisten. Lalu yang keempat adalah tantangan dan pengukuran, di mana tantangan dan pengukuran ini mengukur aspek karakter seperti integritas, kerjasama, atau tanggung jawab dapat menjadi tugas yang sulit. Terdapat keterbatasan dalam penggunaan alat ukur yang objektif dan dapat diandalkan untuk mengukur karakter ini. Nah, masih mengenai problematika sistem penilaian PAI, yang selanjutnya ialah yang kelima, integrasi dalam kurikulum. Sistem penilaian karakter harus terintegrasi dengan baik dalam kurikulum PAI. Tantangannya adalah mengintegrasikan aspek-aspek karakter ke dalam materi pembelajaran tanpa mengorbankan aspek-aspek kognitif yang juga penting. Lalu yang keenam adalah ketidaksetaraan dalam penilaian. Ada resiko bahwa penilaian karakter dapat menjadi tidak setara, terutama jika penilaian tersebut tidak memperhitungkan latar belakang budaya atau kehidupan siswa. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam evaluasi karakter. Yang ketujuh ialah kesulitan dalam pemantauan perkembangan, di mana memantau perkembangan karakter secara terus-menerus dan menyeluruh bisa menjadi tugas yang rumit. Penting untuk memiliki sistem pemantauan yang efektif untuk mengidentifikasi perubahan dalam karakter siswa dengan seiringnya waktu. Yang selanjutnya ialah mengenai problematika kedudukan mata pelajaran PAI dalam ANBK atau Asesmen Nasional. Yang pertama akan membahas mengenai kontroversi dan diversitasi agama. Kedudukan PAI dalam ANBK dapat menciptakan kontroversi karena adanya berbagai agama yang dianut oleh masyarakat. Sistem pendidikan harus memastikan bahwa perlakuan terhadap mata pelajaran agama bersifat adil dan inklusif terhadap semua agama yang ada di negara tersebut. Artinya, kalau kita melihat kondisi Republik Indonesia dengan berbagai agama, maka semua harus memiliki kedudukan yang sama dalam ANBK. Yang selanjutnya adalah pentingnya nilai-nilai keberagaman. Asesmen nasional harus mencerminkan nilai-nilai keberagaman dan menghargai pluralitas masyarakat. PAI harus diajarkan dengan pendekatan yang menghormati kebebasan, beragama, dan kepercayaan. Yang selanjutnya ialah persepsi subjektif terhadap nilai. Penilaian terhadap mata pelajaran agama, termasuk PAI, seringkali lebih bersifat subjektif dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Hal ini sudah dipastikan tidak adanya ketidaksetaraan dalam penilaian. Yang selanjutnya adalah tantangan implementasi kurikulum, di mana kurikulum PAI yang diintegrasikan dalam ANBK perlu diimplementasikan dengan baik agar mencapai tujuan pendidikan agama. Tantangan mungkin muncul dalam pelaksanaan kurikulum tersebut di tingkat sekolah. Oke, yang selanjutnya masih mengenai problematika kedudukan mata pelajaran PAI dalam ANBK atau asesmen. Yang selanjutnya adalah ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya ini berkaitan dengan sumber daya manusia, yaitu ketersediaan guru yang berkualifikasi untuk mengajar
pendidikan agama Islam, serta sumber daya lainnya seperti bahan ajar dan fasilitas yang memadai menjadi faktor kunci dalam menentukan kedudukan dan efektivitas mata pelajaran tersebut dalam ANBK. Yang selanjutnya ialah pentingnya keseimbangan. Penting untuk menjaga keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum lainnya. Sebuah sistem pendidikan yang seimbang akan menciptakan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang holistik. Yang selanjutnya adalah pemahaman konsep pendidikan agama, di mana pendidikan agama seharusnya tidak hanya fokus pada aspek ritual atau dogmatis, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral, etika, dan keterampilan berpikir kritis terkait dengan agama. Yang selanjutnya adalah kesiapan peserta didik. Beberapa peserta didik mungkin memiliki latar belakang keberagaman agama yang berbeda, dan tingkat kesiapan mereka terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam dapat bervariasi. Sistem pendidikan perlu memastikan bahwa kurikulum dan penilaian memperhitungkan keberagaman ini. Yang selanjutnya ialah problematika integrasi nilai pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan ke dalam penilaian sikap. Yang pertama yaitu kesesuaian nilai dengan keberagaman. Nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan PAI mungkin bersifat agamis, sementara nilai dalam pendidikan kewarganegaraan lebih bersifat universal dan melibatkan keberagaman. Pemilihan nilai yang sesuai dengan keberagaman masyarakat dapat menjadikan tantangan. Yang selanjutnya adalah ketidakobjektifan penilaian. Penilaian sikap cenderung bersifat subjektif, dan integrasi nilai pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan resiko ketidakobjektifan dalam penilaian. Guru perlu memastikan bahwa penilaian mereka didasarkan pada kriteria yang jelas dan dapat diukur. Yang selanjutnya ada persepsi subjektivitas. Integrasi nilai-nilai agama dan kewarganegaraan dalam menciptakan persepsi subjektivitas dalam penilaian sikap penting untuk menyelaraskan persepsi guru dan siswa terhadap kriteria penilaian. Yang selanjutnya yaitu konflik nilai. Nilai-nilai agama dan kewarganegaraan kadang-kadang dapat saling bertentangan. Guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai ini tanpa menimbulkan konflik. Yang selanjutnya pentingnya pembinaan sikap di luar sekolah. Penilaian sikap seharusnya tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga melibatkan pembinaan sikap di luar lingkungan sekolah. Penting untuk melibatkan orang tua dan lingkungan sosial sebagai pendukung pembentukan sikap siswa. Yang selanjutnya ialah solusi terhadap kelima problem tersebut, di mana ada 7 solusi yang saya tawarkan dengan saudari Gina, yaitu yang pertama adalah pelatihan guru yang intensif, yang kedua adalah pengembangan sumber belajar berkualitas, yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi berkala, yang keempat adalah partisipasi orang tua dan masyarakat, yang kelima adalah kustomisasi pembelajaran, yang keenam adalah pemanfaatan teknologi pendidikan, dan yang ketujuh adalah pengembangan keterampilan abad ke-21. Itu merupakan beberapa solusi yang ditawarkan terhadap masalah-masalah atau problematika yang ada dalam pendidikan agama Islam baik di madrasah dan sekolah, di mana solusi-solusi ini harus disesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang ada di masing-masing sekolah dan madrasah. Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses perbaikan dan pengembangan implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dengan saudari Gina. Kesimpulannya adalah pengembangan kurikulum adalah suatu proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik, proses dengan seleksi dan pengorganisasian, di mana ada 3 lembaga di Indonesia. Yang pertama adalah lembaga pesantren, sekolah, dan madrasah. Masing-masing lembaga tentu mempunyai ciri khas tersendiri, memiliki kurikulum yang berbeda antara kurikulum pesantren, madrasah, maupun sekolah. Akan tetapi, kurikulum di dalamnya intinya sama-sama mempelajari tentang ilmu agama Islam. Lalu yang selanjutnya yaitu model pengembangan kurikulum.
langkah sistematis dalam penyusunan kurikulum adalah alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan program pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dengan Saudari Gina. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.